Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia, NIM 2019-14358 pada kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, sarjana agama pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berkemah di alam terbuka. Nah, sebelum kita menjelaskan materi tersebut, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Berkemah itu kalian bisa lihat di PPT. Berkemah itu merupakan salah satu kegiatan wajib dalam gerakan pramuka, memiliki tujuan untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan juga membuat para anggotanya terbiasa dipimpin dan memimpin. Nah, kemah membuat di anggotanya lebih mendahulukan kepentingan bersama, melatih mengendalikan emosi dan mental, melatih keterampilan dan melatih gaya hidup sederhana, saling menghormati dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya itu apakah alam terbuka? Alam terbuka merupakan alam atau nature, seisinya adalah hutan atau rimba, gunung atau pegunungan, bukit, sungai, padang rumput, padang pasir, lautan, pulau, dan lain sebagainya. Nah, alam terbuka bukan hanya sekedar halaman sebelah rumah dan tempat bermain yang di sekitarnya berdiri gedung-gedung dan suasana kota yang ramai. Karena alam terbuka yang nyata itu merupakan adanya bukit, sungai, padang rumput, dan juga padang pasir. Menurut Badan Powell menyebutnya sebagai buku alam atau nature book, yaitu ciptaan Tuhan yang bernilai tinggi, praktis, tidak ada tamatnya, tidak ada mulanya, dan akhirnya bagi pendidikan dan kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Nah, yang mendorong peserta didik untuk selalu waspada dan introspeksi, sehingga menyadari tentang diri pribadinya yang berkaitan dengan pengalaman. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu pertama tadi ada hiking. Hiking merupakan pendakian yang umumnya merujuk pada perjalanan panjang dan penuh semangat yang biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman. Di Indonesia, pendakian ini identik dengan perjalanan menuju puncak gunung. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh klub-klub pecinta alam. Nah, selanjutnya itu ada pioneering. Pioneering merupakan salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan alat-alat lainnya. Dalam tali tembali kita sering mencampur adukan antara tali simpul dan ikatan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya climbing. Climbing itu merupakan memanjat, adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek topografi yang curam. Hal ini dilakukan untuk penggerak, rekreasi, dan kompetisi. Dan dalam perdagangan yang mengandalkan kenaikan seperti penyelamatan darurat dan operasi militer. Selanjutnya itu ada rowing. Rowing itu merupakan berdayung dengan jenis cabang olahraga yang dapat dilakukan di sungai, laut, atau danau, tergantung dari jenis perahu yang digunakan. Selanjutnya itu ada sailing. Sailing itu merupakan berlayar. Nah, adapun macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka itu ada permainan. Nah, permainan ini tidak sembarang permainan, tetapi permainan yang dapat mengembangkan daya fantasi anak, daya kreativitas anak, keterampilan berpikir, keterampilan fisik, keberanian, percaya diri, kepekaan emosi, tolong-menolong, dan juga bergaul. Nah, soalnya itu ada bercerita dan menyanyi dalam melibatkan alam terbuka. Itu contohnya pada tumbuhan, kehidupan binatang gunung, laut, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan kepramukaan atau scouting skill. Di antaranya yaitu pertama pioneering, kedua PPPK, ketiga sandi, yaitu berupa isyarat, semapur, Morse,
sandi, tanda jejak, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat panorama atau sketsa. 5, membuat peta, bisa dengan peta pita, peta medan, dan juga peta yang lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kompas, mengenal tanda-tanda alam, dan juga menaksir atau lebar sungai, tinggi pohon, dan juga tinggi batang, dan juga lebarnya. Selanjutnya itu ada penjajahan, mitos alam, dan pengembaraan kegiatan-kegiatan olahraga, dan juga penelitian-penelitian sederhana, berkemah, teknologi tepat guna, dan juga mengenal flora dan fauna serta pelestariannya. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tersebut merupakan kegiatan di alam terbuka sebagai salah satu unsur metode kepramukaan yang merupakan cara yang efektif dalam pembentukan watak dan juga kepribadian pemantapan posesif, yaitu peserta didik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya sangat memohon maaf. Pada Allah saya sangat minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.